Mengenai tema kita hari ini, yaitu menguatkan kebersamaan, menjawab tantangan dakwah kekinian. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi a'adda li'ibadihi sholihina ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina ikhtarahumullahu li suhbatih wa akramahum li mu'azaratih wa ahalahum li mirathi sunnati nabiyyih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati, kami cintai Bapak-bapak pimpinan MTA tingkat pusat, perwakilan maupun cabang yang berkenan rawuh, dan juga yang kami hormati, kami ta'zimi, kami cintai pula asatidzah, bapak-bapak guru daerah MTA dimanapun berada, keluarga besar MTA dimanapun berada, dan tentunya secara khusus teman-teman pemuda MTA, baik yang hadir di sini maupun yang menyimak melalui media online ataupun televisi ataupun radio dan lain sebagainya. Alhamdulillah, rasa syukur tersendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sore hari ini secara khusus Allah pertemukan kita di majelis yang kita cintai ini dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, tidak lain dan tidak bukan untuk bersilaturahim dan juga untuk mentadaburi apa yang menjadi aturan dinullah, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Salawat dan salam senantiasa tercurah pada suri tauladan kita yang diutus oleh Allah sebagai pembawa rahmat bagi semesta, maksum dari salah, dari khilaf, dari celah, dari dosa. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kegigihan, keikhlasan, kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan beliau, sampailah kepada kita apa yang menjadi pedoman hidup yang abadi, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dari sini apa yang beliau wariskan, kalau betul-betul diikuti oleh manusia, siapapun manusianya, pasti manusia itu akan keluar dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Baik teman-teman pemuda MTA, ini tadi ketika Mars Pemuda MTA ini tampaknya sudah ada revisi. Alhamdulillah itu lebih mengena. Ya mudah-mudahan itu bisa ditingkatkan, tidak hanya dihafal Marsnya, tapi juga dipahami pelajaran-pelajaran yang terkandung dalam lirik Mars Pemuda MTA itu. Kemudian betul-betul diusahakan, diamalkan dalam kehidupan ini, karena isi liriknya tadi itu luar biasa, majulah pantang mundur. Terus apa?
Ya, intinya maju pantang mundur, siapkan diri untuk terus menegakkan kalimat Allah di atas muka bumi ini. Jadi itu Mares bukan sekedar Mares, tapi liriknya mengandung makna. Insya Allah maknanya sangat baik. Tapi kalau hanya sebatas dihafal, tidak dipahami isinya, ya percuma. Baik teman-teman pemuda MTA sore hari ini, ada tema dari pemuda yang diberikan ke kami, yaitu menguatkan kebersamaan menjawab tantangan dakwah kekinian. Sebelumnya kita sepakat dulu, ya. Kita ini harus sepakat dulu, ya. Biar satu visi, ya. Biar satu pandangan, satu sudut pandang yang sama, satu tujuan yang sama. Kita sepakat dulu bahwa kita ini bukan pemilik awal dari cita-cita kebersamaan dakwah Islamiyah yang ada di MTA ini. Bukan saya, bukan pula rekan-rekan pemuda. Pemilik awal dari cita-cita kebersamaan dakwah ini, peletak pondasi awal itu bukan kita semua. Kita ini adalah generasi penerus. Generasi penerus itu berarti bukan pemilik cita-cita pertama. Bukan peletak pondasi pertama. Sebelum kita, teman-teman, ya, sudah ada generasi perintis, ada generasi pejuang. Generasi perintis ya, itu Al-Ustadz Abdullah. Beliaulah pemilik cita-cita awal. Beliaulah peletak pondasi pertama. Beliau yang merintis. Kemudian dilanjutkan Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Itu sebagai generasi pejuang. Memperjuangkan dari apa yang sudah dirintis oleh Al-Ustadz Abdullah. Al-Ustadz Abdullah merintis kebersamaan dakwah ini selama 20 tahun. Kemudian Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan dakwah ini selama kurang lebih 30 tahun. Memperjuangkan apa yang menjadi cita-cita dari perintis. Kemudian sesudah Al-Ustadz Ahmad Sukino menyelesaikan tugas dakwah dari Allah, tanggal 25 Februari 2021, sampailah kebersamaan dakwah MTA ini pada periode ketiga, yaitu generasi penerus. Kewajiban kita meneruskan apa yang sudah dirintis, meneruskan apa yang sudah diperjuangkan. Karena jika kita lihat apa yang sudah dirintis, apa yang sudah diperjuangkan oleh dua pendahulu kita, dalam syiar Islam itu tidak ada yang keluar dari aturan Quran dan Sunnah. Oleh karenanya wajib bagi kita teman-teman generasi penerus ini untuk terus menjaga nilai-nilai yang sudah dirintis dalam kebersamaan dakwah ini, nilai-nilai yang sudah diperjuangkan dalam kebersamaan dakwah ini. Pastikan bahwa nilai-nilai yang sudah dirintis dan diperjuangkan dalam kebersamaan dakwah ini tidak mengalami pergeseran. Sebuah nilai tidak boleh mengalami pergeseran. Kalau nilai itu sudah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka nilai itu tidak boleh mengalami pergeseran.
Adapun metode boleh-boleh saja mengalami perubahan. Metode dakwah boleh mengalami perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Tapi yang namanya nilai-nilai dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang sudah dirintis dan diperjuangkan selamanya, itu tidak boleh mengalami pergeseran. Siapapun nahkoda dakwah di MTA kelak, sangat tidak dibolehkan. Artinya dilarang keras untuk menggeser nilai-nilai yang sudah dirintis dan diperjuangkan. Kalau toh bergeser, itu harus menuju kesempurnaan. Nilai hanya boleh bergeser kalau nilai itu pergeserannya menuju ke yang lebih sempurna. Selama tidak ada yang lebih baik, maka nilai itu tidak boleh bergeser. Al-muhafadhatu 'alal qiyam wa taghyir ilal kamal. Kewajiban kita menjaga nilai-nilai yang sudah dirintis dan diperjuangkan. Kalau toh harus mengalami perubahan nilai, taghyirnya itu harus ilal kamal. Perubahannya harus menuju arah yang lebih baik, arah yang lebih sempurna. Nah sekarang sesudah kita paham, sesudah kita tahu teman-teman semuanya, bahwa kita ini bukan pemilik awal dari cita-cita dakwah ini. Meskipun kewajiban kita juga berdakwah. Tapi cita-cita awal, perintis, pejuang dari kebersamaan dakwah ini bukan kita. Kita ini generasi penerus. Nah, sesudah mengetahui bahwa kita ini generasi penerus, bukan pemilik cita-cita, bagaimana cita-cita yang sudah dirintis, diperjuangkan, itu menjadi milik kita, generasi penerus. Itu yang harus kita pahami. Caranya bagaimana? Biar cita-cita awal itu menjadi milik kita. Padahal kita ini generasi penerus. Tidak ada cara lain kecuali kenali lembaga dakwah ini. Pahami nilai-nilai dakwah yang ada di lembaga ini. Yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, jangan diambil. Yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, pertahankan dan terus tingkatkan. Paksa diri, setrumkan diri, hati pada semua kegiatan yang ada di bawah lembaga dakwah ini. Kalau kegiatan itu sesuai dengan Islam, tuntaskan kegiatan itu. Fa'idha faraghta fansab. Kalau sudah selesai dari satu kegiatan yang baik dan benar, kemudian bergeraklah untuk kegiatan berikutnya. Kalau ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Islam, jangan pernah terlibat dalam kegiatan tersebut. Luruskan kegiatan itu. Kalau kegiatan itu tidak sesuai dengan Islam. Ini tugas kita. Ini kewajiban kita. Itu yang perlu kita sepakati. Pertama, kita bukan pemilik cita-cita awal. Kedua, bagaimana cita-cita itu bisa menjadi milik kita ini sebagai generasi penerus. Solusinya, kenali, pahami, libatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang ada di MTA. Selama kegiatan itu tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah, semua pemuda diharapkan dan didorong
untuk terlibat dalam kegiatan sabilillah secara tuntas. Kalau sudah selesai kegiatan itu, pindah ke kegiatan yang lain. Tapi kalau ada kegiatan, ada 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya, kegiatan yang ada di MTA ini tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita jangan pernah terlibat di dalamnya dan jangan hanya berdiam diri. Luruskan kegiatan tersebut. Biar kembali sesuai dengan Islam, kembali sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini kesepakatan pertama. Kemudian yang kedua teman-teman, kita juga sepakat bahwa Islam ini soleh likulli zaman wa makan. Itu tidak perlu diragukan lagi. Islam, Al-Quran, itu soleh likulli zaman wa makan. Relevan di setiap waktu dan ruang. Mau masa lalu, mau masa kini, mau masa yang akan datang, itu semuanya relevan dengan Islam. Quran juga relevan. Maka tidak ada ceritanya Al-Quran tidak bisa menjadi solusi dari keresahan zaman modern. Tidak pernah ada ceritanya. Tidak pernah ada ceritanya pula Islam kok tidak bisa menjadi solusi bagi keresahan zaman modern. Itu juga tidak pernah ada ceritanya. Karena biar bagaimanapun Quran itu sampai kapanpun, Islam sampai kapanpun itu relevan. Masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Bahkan sampai hari kiamat, Islam, Quran itu tetap relevan di setiap zaman. Oleh karena itu teman-teman, karena Islam ini relevan, Islam ini sebagai solusi di setiap zaman, keresahan setiap zaman solusinya hanya satu, Islam sudah. Apapun keresahannya, solusinya hanya satu, yaitu Islam. Oleh karena itu, Islam ini harus didakwahkan. Siapa yang punya kewajiban untuk mendakwahkan Islam? Pada awalnya sebetulnya semua manusia. Karena Allah sudah ciptakan manusia itu dengan fitrah. Sehingga sejak awal diciptakan, melekat pada diri manusia itu misi dakwah. Fitrah itu selain berarti condong pada ad-din, fitrah juga berarti condong pada nilai-nilai kebaikan. Sebetulnya kalau menurut Allah, yang punya kewajiban mendakwahkan Islam itu semua manusia. Karena sejak awal penciptaan manusia itu sudah melekat pada dirinya, diberi tugas oleh Allah mengemban misi dakwah. Namun demikian, ternyata tidak semua manusia amanah terhadap apa yang Allah titipkan. Fitrah sebagai anugerah dari Allah, banyak manusia yang mencampakkan fitrah itu. Sehingga ada manusia yang menolak untuk berdakwah kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Karena padamnya fitrah, hilangnya fitrah.
Padahal kata Allah kewajiban dakwah itu melekat pada setiap manusia. Coba kita lihat kembali itu. Quran surat Ar-Rum ayat 30. Jadi tema kita ini tentang dakwah dan kebersamaan. Mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan sebelum maghrib bisa diakhiri. Mari. Quran surat Ar-Rum surat ke-30 ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Zalikat dinul qayyimu walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya dah. Dalam ayat ini kita ketemu kata annas. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha. Itulah fitrah Allah dalam penciptaan manusia. Artinya ini segenap manusia. Asal manusia sebetulnya dia punya kewajiban untuk berdakwah, untuk mengajak dirinya sendiri, keluarga, dan orang lain kepada ad-din. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Kan begitu perintah Allah. Hadapkan wajahmu pada agama ini secara lurus, jangan bengkok dalam menjalankan agama Islam ini. Fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Siapapun manusianya pasti oleh Allah diberikan fitrah itu dalam penciptaannya. Bahkan sampai Fir'aun sekalipun sebetulnya kewajiban dia itu juga berdakwah tentang nilai-nilai ad-din. Berdakwah tentang nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Tetapi ayat itu ditutup oleh Allah. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahui misi dakwah yang diembannya. Aksar isim tafdil dari kasir. Kasir itu banyak, aksar lebih banyak. Sehingga kalau menurut Allah dalam ayat ini, di antara sekian banyak manusia, ternyata yang tidak paham tentang fitrahnya, tidak paham tentang misi dakwah yang melekat pada dirinya, itu ternyata lebih banyak daripada yang paham. Walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Mudah-mudahan kita ini, apalagi pemuda MTA, itu termasuk manusia-manusia yang paham terhadap fitrahnya. Paham terhadap kewajiban dakwahnya. Karena manusia yang tidak paham itu lebih banyak. Sehingga tidak bisa diharapkan untuk mendakwahkan kebenaran Islam. Wong tidak paham. Oleh karenanya, kewajiban berdakwah kemudian secara spesifik itu harus dilakukan oleh setiap muslim dimanapun berada. Manusia-manusia yang muslim saja yang punya kewajiban dakwah.
Karena manusia yang muslim itu yang paham tentang fitrah. Yang tidak Islam tidak paham tentang fitrah. Tentang misi dakwah yang melekat, yang tidak Islam tidak paham. Maka secara khusus kewajiban dakwah harus dilakukan oleh setiap muslim. Oleh setiap orang Islam dimanapun berada. Tidak peduli orang itu sebagai pejabat atau rakyat. Tidak peduli apakah kaya atau miskin atau fakir. Tidak peduli juga laki atau perempuan, tua atau muda atau remaja. Selama dia menjadi manusia muslim, manusia yang beragama Islam, maka kewajibannya mendakwahkan kebaikan dan kebenaran agama Allah ini. Sehingga dengan kata lain, teman-teman semuanya, ya, hidup kita sebagai seorang muslim tidak bisa lepas dari 3 hal. Akidah, dakwah, jihad fi sabilillah. Kehidupan pemuda MTA tidak boleh terlepas dari 3 hal ini. Karena pemuda MTA dimanapun berada juga bagian dari kaum muslimin. Sedangkan setiap muslim hidupnya tidak boleh keluar dari 3 hal. Pertama, akidah. Kedua, dakwah. Ketiga, jihad fi sabilillah. Akidah yang dimaksud adalah mempertahankan akidah Islamiyah dengan segala resiko dan konsekuensinya. Apapun tantangan zaman, jangan lepaskan akidah Islamiyah. Apapun godaan zaman, jangan lepaskan akidah Islamiyah. Godaan masa kini itu luar biasa dahsyat. Dengan adanya internet, semua kemaksiatan bisa dengan mudah masuk ke dalam rumah kita. Ini tantangan begitu dahsyat. Mulai dari tayangan pornografi, porno aksi, pinjaman online, judi online. Terus apa lagi? Ghibah online. Bisa tuh ghibah online? Fitnah secara online. Menyebarkan berita bohong. Kalau dulu teman-teman mau ghibah itu harus bertemu dulu dengan teman ghibahnya. Kalau tidak ketemu tidak bisa ghibah. Sekarang tantangannya berubah. Teman-teman di kamar saja, itu bisa kok ghibah. Teman-teman di kamar saja bisa kok terlibat pergaulan bebas, itu bisa. Secara online. Ya. Maka pemuda MTA jangan menyerah dengan tantangan zaman. Sedahsyat apapun godaannya, pegang kuat-kuat akidah Islamiyah. Kita pernah dengar teman-teman, ya, bagaimana orang yang beriman pada masa-masa awal, bahkan sebelum umat Nabi Muhammad, dalam mempertahankan akidahnya kepada Allah. Kalau dibanding kita ini belum ada apa-apanya mempertahankan akidah. Tantangan mempertahankan akidah kita ini belum ada apa-apanya, meski zaman serba modern. Dahulu
ada orang yang dibuatkan lubang. Kemudian orang yang beriman kepada Allah ini dimasukkan ke lubang itu. Fayuja'u bil minsyar ala ra'si. Kemudian sesudah itu didatangkan gergaji di kepalanya. Fayushaqqu bisnataini. Kemudian digergaji secara terbelah. Itu tantangan orang-orang beriman zaman dulu. Dibuatkan lubang, dimasukkan ke dalam lubang, kemudian digergaji dari kepala sampai terbelah tubuhnya. Apa itu menyebabkan lepas akidahnya? Apakah itu menyebabkan lepas imannya? Ternyata tidak. Wa ma yasudduhu dzalika an dinih. Sekalipun digergaji secara terbelah, dia memilih digergaji secara terbelah daripada melepaskan akidahnya, daripada melepaskan keimanannya. Belum lagi yang disisir dengan sisir besi, dikuliti hidup-hidup. Sisir besi tancapkan di kepalanya, geret begitu. Semua isi yang ada di kepala dari daging, urat, tulang, ini, itu, dan lain sebagainya, keluar semua, dikuliti hidup-hidup. Itu dulu dalam mempertahankan akidah. Beliau lebih memilih itu daripada harus melepaskan akidahnya. Daripada harus melepaskan keimanannya kepada Allah. Pada waktu itu, apa dikira sudah ada internet? Belum ada, wong itu umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kemudian setelah Rasulullah diutus, banyak umat dari beliau di masa-masa awal dibunuh, disiksa. Tetapi apakah beliau-beliau itu melepaskan akidahnya? Apakah melepaskan imannya? Menukar dengan kesenangan dunia? Karena kalau sampai pegang teguh pada akidah Islamiyahnya, memegang teguh keimanannya, taruhannya nyawa. Tidak sedikit sahabat-sahabat Nabi yang mulia disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Tapi tidak ada satupun yang melepas keimanannya. Banyak yang mati syahid, lebih memilih mati syahid, lebih memilih disiksa daripada harus melepas keimanannya. Lah kita ini juga umat Rasulullah. Tapi kualitas kita bainas sama was sumursat. Antara langit, bukan antara langit dan bumi lagi. Kualitas umat Rasulullah akhir zaman ini dengan umat beliau di masa-masa awal, itu bainas sama was sumursat. Hanya dengan godaan internet saja, lepas akidah Islamiyah kita. Hanya dengan video wanita cantik yang ada di internet, film-film yang ada di internet, game-game online yang ada di internet, pinjaman online, judi online, berapa banyak akidah orang Islam lepas gara-gara internet. Mungkin termasuk kita juga, na'udzubillah. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana jika tantangan dalam mempertahankan akidah itu kita dihadapkan sama seperti dulu. Digergaji terbelah, dikuliti hidup-hidup,
dibunuh, disiksa, diintimidasi. Kalau mau dicaci maki ringan itu. Dimusuhi tanggane, didiamkan tetangganya itu ringan sekali. Bagaimana jika tantangan untuk mempertahankan akidah Islamiyah kita juga alami sebagaimana yang dialami oleh orang-orang beriman zaman dulu. Dengan aplikasi-aplikasi internet saja sudah rapuh kita, bertekuk lutut kita, hilang akidah kita, hilang keimanan kita. Kalau dulu mungkin iman seseorang itu yazdadu wa yanqus. Mungkin bertambah dan berkurang. Kalau keimanan orang umat Islam, keimanan orang Islam zaman sekarang mungkin tidak yazdad wa yanqus lagi. Tapi yadkhulu wa yakhruj. Masuk dan keluar. Kalau sudah keluar imannya, tidak bisa lagi masuk, sulit sekali masuk. Kalau iman bertambah dan berkurang, saat berkurang itu bisa ditambah. Dengan apa? Wa yazidu bitta'ah. Menambah keimanan yang turun itu dengan ketaatan. Kita beramal soleh, gemar beramal soleh, dijamin iman kita pasti naik. Itu kalau iman masih bersemayam di hati. Tapi kalau iman sudah keluar dari dada kita, bagaimana mau memasukkan lagi? Sulit sekali. Maka keimanan yang sudah Allah takdirkan ada pada dada kita ini, jaga baik-baik, jangan sampai lepas. Jangan gadekan keimanan dengan kesenangan-kesenangan dunia. Jangan gadekan keimanan dengan kesenangan-kesenangan negatif yang ada di internet. Rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Karena internet ini akan ada masanya. Internet pun akan sirna. Teknologi pun akan sirna. Itu sudah ketetapan Allah, ma'indakum yanfadu. Apa yang ada pada sisimu wahai manusia, semuanya akan sirna, musnah, tidak ada yang abadi. Internet suatu hari nanti akan musnah. Teknologi suatu hari nanti pasti musnah. Karena Allah yang telah memberikan ketetapan itu. Maka jangan gadekan keimanan dengan kesenangan di internet yang negatif. Hidup kita ini tentang mempertahankan akidah. Sesudah akidah dipertahankan, kewajiban berikutnya akidah Islamiyah ini wajib didakwahkan. Tidak cukup teman-teman kita hanya mempertahankan akidah tanpa didakwahkan, itu tidak cukup. Didakwahkan kepada siapa? Sebelum ke yang lain-lain, sebelum mengajak orang lain, mengajak untuk berakidah Islamiyah, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran sesuai Islam. Sebelum itu dilakukan, kewajiban kita ajak diri sendiri terlebih dahulu. Ajak diri kita masing-masing untuk terus dekat dengan ad-din. Ajak dan paksa diri kita untuk terus dekat dengan kebaikan dan kebenaran yang Allah dan Rasul ridhoi. Sebelum kita mengajak orang lain berkata jujur, paksa diri kita untuk jujur terlebih dahulu. Sebelum kita mengajak orang lain untuk mendirikan sholat tanha anil fahsya wal munkar,
ajak diri kita, paksa diri kita untuk mendirikan sholat yang tanha anil fasya wal mungkar terlebih dahulu. Sebelum kita mengajak orang lain untuk ngaji dan mengamalkan hasil kaji, paksa dan ajak diri kita terlebih dahulu untuk istiqomah ngaji dan mengamalkan hasil kaji. Begitu seterusnya. Sebelum menyeru orang lain untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, paksa diri sendiri terlebih dahulu untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itulah dakwah. Sebelum berdakwah ke orang lain, dakwah pada dirinya sendiri terlebih dahulu. Percuma kita bisa mengajak orang lain, tapi kita tidak bisa mengajak diri kita sendiri. Percuma kita bisa mengajak orang lain untuk jujur, tapi kita terus hidup dalam kebohongan. Percuma kita bisa menasihati orang lain untuk mencari rezeki secara halal dan thayyibah, tapi kita sendiri menjemput rezeki dengan cara yang menipu, dengan cara yang culas, dengan cara yang curang, dengan cara yang Allah dan Rasul haramkan. Percuma pula kita menyeru orang lain, aqimis sholah, dirikan sholat. Tapi kita sendiri malas untuk berdiri sholat. Maka yang kedua itu kewajiban kita mendakwahkan akidah Islamiyah. Yang utama pada diri sendiri, kemudian pada keluarga, baru kemudian pada masyarakat secara luas. Sesudah itu, yang ketiga adalah jihad fisabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah. Bersungguh-sungguh dalam hal apa? Dalam menjalankan aktivitas Islam. Sungguh-sungguh dalam berislam. Sungguh-sungguh dalam menjalankan aktivitas untuk menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jihad itu kesungguhan. Jihad itu puncak kesungguhan, mujahadah itu puncak kesungguhan. Dalam setiap aktivitas kebaikan dan kebenaran harus ada semangat jihad. Karena gambarannya begini, orang itu kalau maju ke medan tempur, jihad atas nama Allah, pasti sungguh-sungguh. Teman-teman pernah dapatkan cerita, dapatkan riwayat, orang yang maju ke medan tempur berperang, membela agama Allah kok terus santai-santai, ongkang-ongkang kaki, ngenteni di bedil. Pernah dengar itu? Tidak, pasti sungguh-sungguh. Lah semangat inilah yang harus kita bawa dalam kehidupan kita berislam. Menjalankan amal soleh harus dengan semangat mujahadah fisabilillah. Sehingga betul-betul berada dalam puncak kesungguhan. Mendirikan sholat semangatnya mujahadah fisabilillah. Maka sholat juga akan semangat kita. Begitu dan seterusnya untuk amal-amal soleh yang lain. Ngaji semangatnya berangkat dari rumah, itu ya jihad fisabilillah. Hadirkan semangat mujahadah ini, hadirkan semangat jihad ini dalam aktivitas amal soleh kita. Niscaya kita akan melakukan dengan penuh kesungguhan. Ngajinya, ngaji ya tenanan, ora leda-lede. Mengamalkan hasil kajinya, ya betul-betul sungguh-sungguh tenanan, tidak setengah-setengah.
Kenapa? Karena ada semangat jihad, semangat mujahadah dalam diri kita. Ini 3 hal, teman-teman. Pemuda MTA hidupnya tidak boleh lepas dari 3 hal utama ini. Akidah, mempertahankan akidah, dakwah, mendakwahkan akidah Islamiyah, kemudian jihad fisabilillah. Berada dalam puncak kesungguhan dalam melaksanakan aktivitas di jalan Allah. Apakah akan ada tantangannya? Tentu ada. Tidak hanya kekinian saja, teman-teman. Tantangannya sejak dulu, masa kini, masa yang akan datang, musuh terbesarnya hanya satu. Yang lain-lain itu hanya teknis. Musuh terbesar dalam mempertahankan akidah. Musuh terbesar dalam mendakwahkan akidah. Musuh terbesar dalam mujahadah fisabilillah. Sejak zaman dulu sampai nanti hari kiamat, musuh terbesar kita hanya satu. Siapa itu? Kira-kira siapa? Setan. Mau masa lalu, masa kini, masa yang akan datang, musuh terbesar kita hanya setan. Kalau masalah apa yang ada di internet itu masalah teknis kekinian karena setan bertransformasi juga. Zaman bertransformasi, mengalami perubahan. Dari zaman yang serba tertinggal sekarang menjadi zaman yang serba modern. Setan itu pinter. Kalau dunia itu mengalami perubahan, setan juga mengalami perubahan. Dunia bertransformasi, setan juga bertransformasi. Ini musuh terbesar kita, ini tantangan utama kita. Kalau masalah teknis itu mudah. Asal setan musuh terbesar ini bisa kita kalahkan, niscaya kita tidak akan terjerumus dalam godaan-godaan setan di dunia modern ini utamanya melalui teknologi. Kita nggak akan terjerumus di situ. Percuma. Misal untuk menghadapi tantangan dakwah kekinian. Ini pemuda MTA harus begini. Harus ada kegiatan ini. Itu baik, itu secara teknis. Menyalurkan energi negatif pada energi positif. Menyalurkan energi yang negatif pada kegiatan-kegiatan positif sehingga energinya akan tersalur juga secara positif. Itu baik secara teknis. Namun, apakah itu bisa menyelesaikan? Bisa menjawab tantangan dakwah kekinian seperti kegiatan kita sore hari ini. Insya Allah di sini semuanya baik. Tapi apakah menjamin begitu kita akhiri teman-teman pulang ke rumah masih bisa tersalurkan energi negatif ke kegiatan positif? Tidak ada jaminan. Kalau pas di sini ini tidak mungkin. Tiba-tiba ada yang judi online, itu tidak mungkin di sini. Ngaji begini, bertemu begini, tiba-tiba ada pemuda yang asik main game online. Nek nganti enek kebangetan. Keluarkan dia dari ruangan ini. Kan itu. Bukan dari ruangan ini saja. Keluarkan dia dari keluarga besar MTA. Ini kegiatan seperti ini baik secara teknis. Kita tidak tahu sore hari ini kalau kita tidak di sini, tidak ngaji seperti ini, di luar sana apa yang kita lakukan, apalagi ini akhir pekan, weekend.
Pemuda-pemuda energinya masih besar. Tertarik juga dengan namanya wanita. Apa enggak boleh tertarik dengan wanita? Harus, gitu loh. Karena ini pemuda, gitu loh. Tetapi ketertarikan itu harus diatur secara Islam. Tidak ada jaminan pulang dari sini, kemudian energi negatifnya masih bisa dipindahkan untuk kegiatan positif. Tidak ada jaminan. Namun jika kita ini bisa mengalahkan musuh terbesar kita, sebagai seorang muslim, sebagai seorang manusia yang muslim, niscaya dimanapun kita berada, pasti positif kegiatannya. Lah untuk bisa mengalahkan musuh terbesar, itu harus kenal dulu siapa itu setan. Kalau tidak kenal, bagaimana kita mau mengalahkan? Siapa itu setan? Bagaimana transformasinya setan? Perubahan setan? Itu seperti apa? Langkah-langkah kerja setan seperti apa? Terus bagaimana cara mengantisipasi dari kerjaan setan itu bagaimana? Cara antisipasinya. Sehingga dengan demikian kita bisa mengalahkan tantangan. Tantangan untuk akidah, tantangan untuk dakwah, tantangan untuk jihad sabilillah di masa kini. Dan juga masa yang akan datang. Setan itu pada awalnya namanya bukan setan, teman-teman. Setan itu asalnya, namanya awalnya itu iblis. Setan itu awalnya Allah beri nama iblis. Ketika sudah melakukan gangguan pada manusia, maka berubah nama menjadi setan. Allah beri nama setan, tidak lagi iblis, karena sudah melakukan godaan terhadap manusia. Ketika belum menggoda manusia, namanya masih iblis. Begitu sudah menggoda manusia, namanya Allah rubah jadi setan. Coba dilihat itu Al-Baqarah 34. Al-Baqarah 34. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 34. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Ya toh, namanya masih iblis karena belum menggoda manusia ini. Yang dilakukan oleh iblis pada waktu itu menolak perintah Allah. Membangkang perintah Allah. Sombong di hadapan Allah. Padahal yang memerintah Allah untuk sujud. Poinnya bukan sujudnya. Tapi poinnya yang memerintah sujud itu Allah. Yang maha menciptakan. Allah perintahkan pada malaikat. Itu artinya bukan semuanya malaikat. Ada juga iblis yang di situ. Tapi kenapa yang disebut malaikat? Dzikrul kulli yuradu bihil ba'du. Disebut secara umum tapi juga yang dimaksud adalah sebagiannya. Yang disebut secara umum malaikat karena yang hadir banyak malaikatnya. Tetapi sebagian dari iblis juga ada di situ pada waktu itu.
Itu namanya ya, dzikrul kulli yuradu bihil ba'du. Menyebut semuanya, menyebut umum, tetapi yang dimaksud juga sebagian. Secara umum yang disebut malaikat Allah. Tetapi sebagian dari iblis juga ada di situ. Semuanya Allah perintahkan sujud pada Adam. Semua malaikat Allah bersujud karena mematuhi perintah Allah. Karena yang memerintah adalah Allah yang maha menciptakan. Yang tidak mau sujud, yang tidak mau mentaati perintah Allah pada waktu itu iblis. Tapi iblis yang ini belum mengganggu manusia, belum menggoda manusia. Baru membangkang kepada Allah. Pembangkangan yang dilakukan iblis ini menyebabkan celah-celah kebaikan, celah-celah kebenaran tidak lagi bisa masuk ke dalam iblis. Karena dia sudah memakai baju kesombongan. Kan sombong ini menolak perintah Allah. Maka orang yang sombong itu tidak mungkin kebaikan bisa masuk lagi ke dalam dirinya, ke dalam hatinya. Orang yang sombong di dunia ini, orang yang angkuh tidak mungkin lagi bisa dinasehati dengan kebaikan dan kebenaran. Kenapa? Karena sudah pakai baju kesombongan sehingga tertutup semua celah kebaikan tertutup. Nasihat apapun, meski isi nasihat itu ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi yang sahih, tetap tidak akan bisa masuk ke hatinya. Misal, ada orang yang menipu, ada orang yang kasar lisannya. Kita ingatkan, mbok yo aja kasar, mbok yo aja misuh-misuh. Karena sombong dia, tidak peduli lagi dengan kebenaran. Tidak peduli lagi dengan kebaikan. Dia akan menjawab, aku ki ya wis ngene iki, gawan bayi ya wis ngene iki. Itu orang yang sombong rata-rata sudah tidak bisa dinasehati. Kita berikan nasihat kebaikan dan kebenaran, dia akan jawab seperti itu. Jangan angkuh, jangan kasar, jangan suka bohong dan lain sebagainya, jangan suka marah-marah. Lho aku ki wis ngene iki, gelem yo ngene, ora gelem yo lunga. Rasa cedak-cedak aku. Itu kan sombong. Itu iblis. Ya. Iblis asalnya dari mana? Iblis itu asalnya dari jin. Iblis asalnya dari jin, jin yang fasik, jin yang membangkang, jin yang durhaka kepada Allah. Jin yang melakukan kefasikan, maka dia berubah menjadi iblis. Al-Kahfi ayat 50. Kita biar kenal, ternyata setan itu bertransformasi. Dari jin menjadi iblis, jin yang berbuat kefasikan kemudian menjadi iblis. Kemudian sesudah itu menjadi setan. Itu transformasi setan. Mari. Al-Kahfi 50. Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 50. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa zurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salidh dhalimina badala.
Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Ya, fokus kita. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih, kan itu. Iblis yang sombong itu, yang tidak mau tunduk pada perintah Allah, itu ternyata kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ternyata asalnya dari jin. Jin yang bagaimana? Jin yang berbuat fasik. Fafasaqa an amri rabbih. Berbuat maksiat terhadap perintah Allah. Jadi asal muasal setan itu teman-teman, itu dari iblis, iblis dari jin yang fasik. Kalau sudah mengganggu manusia, untuk menggelincirkan manusia dari jalan Allah, namanya Allah ganti dengan setan. Al-Maidah 91. Berawal dari jin yang fasik, kefasikannya ini menjadikan dia berubah menjadi seorang iblis. Iblis ini penuh dengan kesombongan, sehingga menolak kebenaran, menolak kebaikan, merendahkan Adam. Maka yang namanya kiber itu, sombong itu, batarul haq wa ghamtun nas, kan begitu. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ada sifat iblis pada manusia-manusia yang sombong. Karena iblis dulu merendahkan Adam. Lah, kalau iblis ini sudah berusaha menggoda manusia, menggelincirkan manusia dari jalan yang Allah ridhoi, namanya ganti setan. Ya, mari. Quran Surat Al-Ma'idah, surat ke-5 ayat 91. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salati fahal antum muntahun. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu mau berhenti? Ini kan innama yuridu syaitan, karena ini sudah mengganggu manusia. Namanya setan. Syaitan itu makhluknya atau bendanya. Kerjaannya itu syatona. Syatona itu menggoda kepada keburukan, itu setan. Menggoda pada keburukan, mengajak pada keburukan, itu syatona. Kalau pekerjaan syatona ini melekat pada makhluk atau pada benda, maka makhluk atau benda itu disebut syaitan. Kalau HP kita, teman-teman, ya, itu menggoda kita dan menyebabkan kita bermaksiat kepada Allah, maka HP kita itu melekat padanya pekerjaan syatona. Menggoda kepada kemaksiatan, menggoda pada keburukan. Maka HP kita itu namanya syaitan. Setan gepeng. Ada pula setan ini wujudnya manusia.
Karena manusia itu mengajak kita kepada keburukan, mengajak kepada kedurhakaan, tidak lagi peduli pada kebenaran dinullah, tidak lagi peduli pada tuntunan Rasulullah. Semua larangan Allah dan Rasul diterjang, dilanggar. Manusia yang seperti itu melekat pada dirinya pekerjaan syaitona. Maka manusia itu juga syaiton. Setan wujud manusia. Ini musuh terbesar kita, teman-teman. Setan. Bisa jadi diri kita sendiri juga jadi setan. Bisa jadi wifi, kuota yang ada di kita itu juga bisa jadi setan. Gadget juga bisa jadi setan. Keluarga juga bisa jadi setan. Selama itu mengajak, menggoda, mengajak, memaksa pada kemungkaran, pada fahsya, pada mungkar, pada kemaksiatan, pada kebatilan, itu namanya syaitan. Ini musuh terbesar kita. Ini tantangan dakwah dari zaman ke zaman. Kenapa? Karena setan ini tidak pernah tidur. Yang namanya setan itu tidak pernah berhenti dari menggoda manusia. Setan ini sudah mengajukan permohonan kepada Allah. Ibaratnya sudah mengajukan proposal. Sampai hari kiamat akan terus menggoda manusia. Dan pasti banyak dari manusia itu tidak bersyukur kepadamu wahai Allah. Tidak tunduk patuh pada perintahmu. Karena aku akan terus menggoda mereka. Sehingga tak ada detik yang dilalui oleh setan tanpa menggoda manusia. Setan itu tidak kenal ngantuk. Tidak kenal ngantuk, leren sih ngantuk. Tidak pernah ada ceritanya setan berhenti goda manusia karena ngantuk. Bahkan kadang setan datang dalam tidur manusia. Datang dalam sholat manusia. Datang dalam aktivitas manusia. Bahkan saat kita sendiri pun kadang didatangi oleh setan. Cara kerjanya apa? Bisikkan was-was. Itu cara kerja setan. Was-was itu tidak tampak, tidak terlihat, bisikan tidak terlihat. Ini sayangnya. Musuh kita itu, musuh terbesar kita itu ternyata tidak terlihat. Kalau terlihat mudah. Misal tantangan yang terlihat pornografi, porno aksi dalam internet. Tinggalkan sudah, selesai. Judi online, enggak usah ikut-ikutan judi, selesai. Pinjol, pinjaman online, riba, jauhkan diri dari riba. Perintah Islam begitu. Maka sudah selesai. Karena itu terlihat, tantangan yang terlihat. Yang kita bicarakan ini musuh terbesar, tantangan yang tidak terlihat, yaitu bisikan setan. Akan terus ada. Lah, cara melawannya bagaimana? Allah berikan dua cara. Pertama, terus interaksi dengan Al-Quran. Terus interaksi dengan Al-Quran. Coba dibuka itu, Al-Isra 45. Orang yang interaksi dengan Al-Quran, menjadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, akan ada hijab antara dirinya dengan setan. Tidak bisa diganggu oleh setan orang yang hidup terpimpin dengan Al-Quran. Mari. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 45.
Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Orang-orang yang tidak beriman pada kehidupan akhirat itu sejatinya orang-orang yang jadi budak setan. Orang-orang yang termakan oleh was-was setan, bisikan setan. Sehingga tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat. Bisikan setan ini hanya bisa dilawan dengan apa? Dengan interaksi dengan Al-Quran. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Dan jika engkau wahai Muhammad membaca Al-Quran, interaksi ini dengan Al-Quran, Allah akan jadikan dinding yang tak terlihat. Sehingga orang yang hidup terpimpin dengan Al-Quran tidak bisa diganggu oleh setan. Setan tetap berusaha mengganggu. Tetapi gangguan setan itu tidak dia ikuti, tidak dia turuti. Kenapa? Karena ada Quran yang menjaganya. Setan bisiki, ayo bergaul bebas, ayo pacaran malam minggu. Iki ngaji sik oleh, engko mulai ngaji kan konco-konco ra weruh. Ini malam minggu ayo pacaran dulu. Kalau teman-teman pemuda ini hamilul Quran, mengandung Al-Quran, godaan itu datang, tapi mustahil teman-teman ikuti godaan itu. Kenapa? Karena Quran yang membentengi. Begitu godaan itu datang, teman-teman pasti akan segera mohon perlindungan pada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Untuk bisa berlindung ini tidak mungkin tanpa interaksi dengan Al-Quran. Kalau dulu orang yang hafal Al-Quran itu sebutannya bukan hafid. Orang yang hafal Al-Quran itu sebutannya dulu hamilul Quran, mengandung Al-Quran. Orang yang mengandung, ibu-ibu yang mengandung janin pasti akan dijaga kandungannya dengan baik. Begitu pula orang-orang yang mengandung Al-Quran, artinya dalam dirinya ada Al-Quran, dia pasti akan jaga Quran itu. Hidupnya pasti terpimpin dengan Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Pasti dia jalankan. Apa larangan Al-Quran? Pasti dia tinggalkan. Itu hamilul Quran. Orang yang mengandung Al-Quran dalam arti orang yang hidup terpimpin dengan Al-Quran. Maka setan tidak akan mampu menggoda manusia-manusia yang hidup terpimpin dengan Al-Quran. Bukannya tidak berusaha, bukannya godaan itu tidak datang. Godaan itu tetap datang, tetapi bisa ditolak karena Allah melindungi. Godaan itu tetap datang, tetapi tidak dituruti. Setan ngajak bohong, orang yang mengandung Al-Quran, dia tidak akan ikuti bujuk rayu setan. Sehingga dia tetap milih jujur. Setan ngajak bergaul bebas, dia tidak mau ikuti itu. Dia akan jauhkan diri dari pergaulan bebas. Karena apa? Karena Quran menjadi penjaganya. Setan mengajak untuk kegiatan riba. Orang yang hidupnya terpimpin dengan Al-Quran tidak akan mungkin menuruti apa kata setan. Sehingga dia akan jauhkan diri dan berhenti total dari kegiatan riba.
Maka cara untuk mengatasi tantangan dakwah kekinian, musuh terbesar kita tidak terlihat, yaitu was-was setan, itu dengan cara kita hidup terpimpin dengan Al-Quran. Jangan lewatkan waktu yang Allah berikan ini tanpa interaksi dengan Al-Quran. Jangan biarkan sehari berlalu begitu saja tanpa interaksi dengan Al-Quran. Karena satu-satunya cara untuk bisa membentengi, salah satu cara untuk bisa membentengi dari godaan setan, itu adalah hidup terpimpin dengan Al-Quran. Itu Allah yang ngendiko. Dalam Al-Isra ini 45 ini. Cara yang kedua yang Allah tunjukkan, berusaha menjadi hamba Allah yang mukhlis. Al-Hijr ayat 40. Al-Hijr itu artinya apa? Benteng. Ya. Surat itu dinamai Al-Hijr. Benteng. Membentengi apa? Membentengi dari keburukan. Keburukan itu datangnya dari mana? Dari bisikan setan, maka dibentengi. Detailnya di ayat 40. Bagaimana seseorang itu biar bisa terjaga dari bisikan setan. Dibaca dari 39-nya. Quran surat Al-Hijr surat ke-15 ayat 39 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Ini perkataan setan sendiri, pengakuan setan sendiri. Dia mengaku putus asa untuk menggoda hamba-hamba Allah yang mukhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ini pengakuan mereka sendiri. Pengakuan setan sendiri. Ya Allah, karena engkau telah tetapkan aku sesat, dan selamanya aku berada dalam kesesatan, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ukhwiyannahum ajmain. Maka sungguh pasti akan aku jadikan indah kejahatan, kemaksiatan manusia di muka bumi ini tampak indah dalam pandangannya. Kecurangan tampak indah, kebohongan tampak indah, riba tampak indah karena menyenangkan, ada hasilnya. Pergaulan bebas tampak indah, kedoliman tampak indah. Menjatuhkan kehormatan manusia yang lain tampak indah karena puas hawa nafsunya. Riba tampak indah, berbohong tampak indah. Mencuri, korupsi tampak indah. Kan itu. Iya, indah dalam pandangan siapa? Dalam pandangan manusia-manusia yang tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Dalam pandangan manusia-manusia yang tidak punya jiwa keikhlasan menyembah Allah. Keikhlasannya hanya di lisan, tapi tidak ada dalam hatinya. Keikhlasannya hanya dalam pengakuan di lisan, tidak muncul dari dalam hati. Maka sekalipun dia ngaku sebagai orang Islam, ternyata tergoda juga, kalah juga melawan musuh besarnya, yaitu setan, koruptor itu.
Maka dia korupsi tampak indah. Zina tampak indah. Zalim tampak indah. Begitu seterusnya. Karena memang setan menetapkan, mengatakan seperti itu. Dan pengakuan setan sendiri, setan tidak akan bisa menjadikan kemaksiatan tampak indah. Di mata siapa? Di mata hamba Allah yang mukhlas. Mukhlas itu mendapat anugerah keikhlasan, itu mukhlas. Mukhlis berusaha ikhlas. Mukhlis itu berusaha mendapatkan keikhlasan. Begitu usaha itu dilakukan, Allah izinkan, maka Allah anugerahkan keikhlasan pada orang itu. Anugerah keikhlasan itu namanya mukhlas. Mukhlis berusaha mendapatkan keikhlasan dengan cara tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Begitu usaha itu dilakukan, Allah anugerahkan keikhlasan pada jiwanya. Lah anugerah keikhlasan itulah namanya mukhlas. Dua cara ini teman-teman. Untuk menjawab tantangan dakwah kekinian. Tidak hanya kekinian saja, masa lalu, masa kini, dan yang masa yang akan datang. Tantangan terbesarnya sama, yaitu setan. Setan punya banyak langkah. Tidak hanya 1, 2, 3, 4. Karena setan juga tahu zaman pasti akan berubah. Zaman akan menjadi modern. Zaman akan ada teknologi di situ. Sehingga untuk bermaksiat tidak lagi kopi darat. Tidak lagi secara offline, secara online pun juga bisa. Setan sudah tahu itu. Maka setan siapkan khutwat. Setan siapkan banyak langkah. Dan godaan setan akan lancarkan was-was itu. Langkahnya sesuai dengan perubahan zaman. Langkah setan dulu, masa kini, masa yang akan datang, itu berbeda-beda. Tapi cara menanggulanginya tetap sama. Meski setan punya langkah yang berbeda-beda, cara menanggulanginya tetap sama. Dekat dengan Allah, hidup terpimpin dengan wahyu ilahi, kemudian berusaha menjadi hamba Allah yang mukhlis, ikhlas mengabdi tanpa batas kepada Allah, ikhlas menyembah Allah, ikhlas menjalankan kebaikan dan kebenaran ini karena Allah. Maka kalau kita baca Al-Quran, seringkali kalau kita temukan kata mukhlis, itu pasti disandingkan dengan kegiatan ibadah dulu. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Sembahlah Allah dengan memurnikan agama hanya untuk Allah. Hanya dengan itu kita bisa menolak was-was syaitan. Itulah musuh terbesar. Itulah musuh terbesar dalam hal mempertahankan akidah di setiap zaman. Itulah musuh terbesar dalam hal mendakwahkan akidah Islamiyah, musuh terbesar kita setiap zaman. Itulah musuh terbesar kita dalam bersungguh-sungguh berkegiatan sabilillah. Saudara pernah merasa malas untuk berangkat ngaji? Pernah. Ketahuilah itu bisikan setan. Harus dilawan. Cara melawannya apa? Ikuti bisikan malaikat. Karena ini harus dilawan. Cara melawannya tentu dengan kebalikannya. Kebohongan harus dilawan dengan kebalikan. Lawan kata bohong apa? Jujur. Kebohongan tidak bisa dilawan dengan tipuan, itu tidak bisa. Kebohongan harus dilawan dengan kejujuran.
Kebatilan lawannya apa? Hak. Kebatilan lawannya kebenaran. Kalau kebatilan mereka munculkan secara masif melalui internet, maka kewajiban kita juga memunculkan kebenaran secara masif juga. Maka melawan bisikan setan, bisikan keburukan harus dengan lawannya. Jangan dengan temannya. Bohong dilawan dengan tipu muslihat, sombong dilawan dengan sombong. Tidak ketemu itu. Lawan sombong apa? Tawadhu. Kesombongan harus dilawan dengan ketawaduan. Kebohongan harus dilawan dengan kejujuran. Kedzaliman harus dilawan dengan keadilan. Kebatilan harus dilawan dengan kebenaran. Begitu seterusnya. Maka pada nafsu manusia ini ada dua hal yang diilhamkan oleh Allah. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada nafas kita, ruh kita, jiwa kita, itu ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Jiwa fujur ini, nafsu ini Allah ciptakan tujuannya bukan agar manusia itu berbuat maksiat, bukan. Adanya fujur Allah ciptakan, itu tujuan utamanya untuk melatih biar jiwa takwa itu muncul. Tidak mungkin ada kejujuran, teman-teman, kalau tidak ada kebohongan. Tidak mungkin ada kesabaran kalau tidak ada amarah. Kan tidak mungkin tiba-tiba ketua pemuda kita ini, Mas Jamal, memberikan nasihat pada rekan-rekan pemuda. Yang sabar ya teman-teman, padahal saudara tidak marah-marah. Jenengan tidak sedang marah-marah. Tiba-tiba sabar ya, jangan marah. Wong tidak marah kok dinasihati sabar jangan marah. Lah, adanya marah Allah ciptakan ini untuk melatih biar kita sabar. Begitu marah, kita jadi ingat ada jiwa takwa pada kita. Salah satunya jiwa takwa itu mengandung kesabaran. Dengan adanya amarah itu berarti kita bisa melatih kesabaran kita. Artinya melatih jiwa takwa kita. Bukan berarti Allah ciptakan amarah biar manusia marah-marah, bukan. Biar jiwa takwanya itu muncul. Tidak mungkin orang bertakwa kalau tidak ada fujur. Bagaimana manusia paham tentang takwa kalau tidak ada kemaksiatan? Allah adakan, ciptakan fujur itu untuk melatih. Maka jiwa yang terlatih ketakwaannya, dia begitu melihat fujur, dia akan palingkan dirinya dari fujur itu. Mata yang terlatih dengan keimanan, jiwa takwanya terlatih, maka takwa akan datang ke mata. Begitu mata melihat pornografi, porno aksi, langsung takwanya memalingkan penglihatannya. Tidak mungkin jiwa takwa yang terlatih masuk ke mata, begitu melihat pornografi, porno aksi kok terus dilihat. Tidak mungkin itu terjadi. Wah, ini pengajian kemarin ini tidak boleh ini melihat seperti ini. Ini penglihatan yang tidak baik ini bisikan setan ini. Harus dipalingkan, tapi dinikmati. Mata yang terlatih, jiwa takwa yang terlatih, hadir dalam mata,
Begitu melihat tayangan pornografi, porno aksi di internet, pinjol, judol, dan lain sebagainya, dia langsung akan palingkan penglihatannya. Kenapa? Karena jiwa takwanya terlatih muncul ke permukaan. Sedang pornografi, porno aksi itu fujur, itu fahsya. Jiwa takwa itu kalau terlatih teman-teman, semua anggota tubuh, ketakwaan itu akan hadir ke semua organ tubuh kita. Sehingga organ tubuh kita akan terjaga, mata terjaga, lisan terjaga, tidak mungkin caci maki, kotor ini itu dan lain sebagainya. Karena takwa hadir di lisan. Begitu pula sebaliknya, kalau yang menang itu jiwa fujur, hadir ke mata fujur itu, hadir ke lisan, hadir ke pendengaran, ke tangan, ke kaki, ke kemaluan, ya sudah. Harusnya fujur ini bisa dikendalikan dengan takwa, karena lawan fujur itu takwa. Cara mengendalikan fujur hanya dengan takwa. Tanpa takwa, tidak mungkin fujur bisa dikendalikan. Karena Allah yang tetapkan wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lawan fujur itu takwa. Untuk mengalahkan, bisa mengalahkan fujur hanya dengan takwa. Tidak bisa tidak. Tapi kalau sampai takwa itu kalah, acuh tak acuh lagi terhadap fujur, ya sudah, semua bentuk kemaksiatan akan dilakukan oleh seseorang. Kenapa? Karena jiwa takwanya sudah tidak peduli lagi dengan fujurnya. Kenapa? Karena diingatkan oleh takwa, tidak peduli lagi pemilik nafsu itu. Kalau sudah begitu ya sudah. Oleh takwa dibiarkan wis karepmu kono kan itu. Karena berulang kali diingatkan jangan menipu, jangan mencuri, jangan bohong, jangan bergaul bebas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Pemilik nafsu itu mengabaikan bisikan takwa. Mengabaikan bisikan malaikat. Lama-lama takwa tertutup rapat oleh fujur. Sehingga yang muncul hawa nafsu binatang, hawa nafsu setan. Semua kemaksiatan, kedurhakaan dilakukan begitu saja tanpa ada perasaan berdosa kepada Allah. Na'udzubillah. Nah ini teman-teman tantangan terbesar kita. Adapun apa yang ada di internet masa kekinian itu hanya teknis, itu hanya langkah setan, bagaimana setan menggoda melalui aplikasi-aplikasi di internet, melalui game-game online yang ada di internet, melalui pinjaman online yang ada di internet, judi online dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu bagian dari khutuwatis syaiton. Bagian dari langkah-langkah setan. Yang harus dikalahkan bukan teknisnya, tetapi yang punya teknis itu. Yang harus dikalahkan bukan langkahnya, tetapi yang punya langkah itu. Karena kalau yang punya teknis, yang punya langkah bisa kita kalahkan, maka niscaya langkah-langkah itu, teknis-teknis itu tidak bermanfaat lagi untuk menggoda kita dari jalan Allah. Maka sahibul khutuwat yang harus kita tundukkan, yang harus kita taklukkan, yang punya langkah itu, yaitu setan yang harus kita kalahkan. Dengan cara apa? Hidup terpimpin dengan wahyu. Orang yang terus interaksi dengan Al-Quran, ada hijab masturo yang Allah buat. Ada dinding, ada benteng antara dirinya dengan setan. Kemudian berusaha menjadi hamba Allah yang mukhlis,
sehingga mendapatkan anugerah keikhlasan dari Allah dan menjadi hambanya yang mukhlas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kira-kira sudah jam 6 itu, masa tanya jawab? Gimana Mas Jamal? Cukup ya? Ya sudah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tanya jawabnya ditunda dulu. Besok Ahad silahkan bertanya. Besok kita beri waktu khusus pemuda. Kalau mau bertanya secara langsung. Besok kita beri waktu kesempatan. Nanti dari pemuda ada yang mewakili untuk bertanya besok Ahad pagi. Kalau saya tahu jawabannya dari Quran dan Sunnah, akan saya jawab. Kalau belum tahu, akan dicari tahu dulu jawabannya berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Tantangan dakwah, tantangan mempertahankan akidah, tantangan mujahadah sabilillah. Musuh terbesar kita adalah setan dengan bisikannya yang tidak tampak. Namun jangan takut, jangan khawatir. Allah memberikan dua cara untuk kita bisa mengalahkan musuh terbesar kita. Yaitu dengan cara hidup bersama Al-Quran, jadikan Quran sebagai pedoman hidupnya, dan berusaha menjadi hamba Allah yang mukhlis, sehingga benar-benar mendapat anugerah keikhlasan dari Allah, menjadi hamba-hamba pilihan Allah. Mudah-mudahan Allah meridhai, mudah-mudahan Allah meridhai pemuda MTA ini untuk terus memahami, melanjutkan estafet kebersamaan dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini secara khusus, dan mendakwahkan akidah Islamiyah ini secara umum. Mudah-mudahan Allah meridhai itu semuanya. Dan mudah-mudahan ini jadi amal soleh teman-teman semuanya. Tetap ikhlas, tetap sabar, tetap tawakal, tetap tabah, tetap semangat li'ila'i kalimatillah. Karena hidup kita hanya untuk itu. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.